Baik Bunda, kita mulai. Wah, Masya Allah ramainya luar biasa. Ya amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat karena orang yang datang hari ini banyaknya 100 orang. Amin ya Allah. Saya ulang salamnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bunda Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Muttaqin Mushola, mudah-mudahan jadi masjid, amin ya Allah, beserta rombongan dan jajarannya. Dan yang kami banggakan luar biasa hari ini, ya, bunda-bunda jamaah Mushola Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah hari ini, Masya Allah. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya nikmat hari ini yang Allah berikan kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat waktu lapang, sehingga hari ini luar biasa yang hadir. Ini adalah bentuk ya keberhasilan pengurus ya dalam rangka merangkul bunda-bunda jamaah yang ada di sekitaran mushola ini untuk hadir berada di kajian ilmu ini. Sebelumnya saya mau tanya sama Bunda, Bunda mau ndak matinya mati syahid? Mau Bun? Apa itu mati syahid tuh Bunda? Ya, kalau kita mati syahid tak ada hisab, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Maka di sisa umur kita ini pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Ya Bunda ya, di sisa umur kita ini pergunakan ibadah kepada Allah. Jangan biarkan kita matinya mati biasa saja. Ikhtiarkan, upayakan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Selawat beriring salam selalu kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyaklah bersalawat. Mudah-mudahan nanti kita berada di barisan baginda Rasul di padang mahsyar nanti. Baginda Rasul memberikan syafaat kepada kita, maka selalu lidah kita basahkan dengan salawat kepada baginda Rasul. Ayo diulangi sama-sama Bunda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bunda, seharian mungkin kita punya dosa, benar nggak? Tanpa disadari kita punya dosa. Kadang kita nih manusia agak egois sedikit, ya Bun, merasa tak punya salah. Padahal kita banyak sekali dosa tanpa kita sadari. Untuk itu, sebelum tausiah ini berlanjut, kita sama-sama istighfar. Setuju? Baik. Ayo kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Suaranya yang kencang Bunda. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Minta ampun dalam hati Bunda. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah. Tenungkan di dalam hati bunda-bunda. Minta ampun sama Allah, karena kita tak tahu usia kita ini kapan Allah jemput. Minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Masya Allah, terima kasih bunda-bunda ya, niatkan di dalam hati, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita setiap hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, senang sekali hari ini luar biasa yang hadir. Ini bentuk ya bahwasanya sudah banyak iman di dalam hati kita. Ya, bentuk banyak keimanan dan ketakwaan sudah banyak di dalam hati kita. Maka hari ini bukan sedikit yang hadir, tapi luar biasa yang hadir. Ya, maka bersyukur kita kepada Allah. Allah sebenarnya yang menggerakkan hati bunda-bunda. Berarti ada campur tangan salah satu di antara kita, ya, berbuat kebaikan, menebar kebaikan untuk menghimbau kawan-kawan sahabat soleha sehingga hadir di musala yang kita cintai ini. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, hari ini judul tausiah kita adalah ya, ikhlas dalam bersedekah. Bun, oh bunda, udah segar ya? Dari siang tadi udah selesai istirahat, ini sore ini kayaknya segar semua ya bunda. Ya bun. Apa judulnya tadi bunda? Ikhlas dalam bersedekah. Nanti kalau ditanya sama anak sama suami di rumah, apa judul ustazah itu tadi ceramahnya? Ya, entahlah, pokoknya baik, bagus pokoknya. Jangan pula jawab kayak gitu ya bun. Jadi tak ada pula yang lengket tinggal sedikit di kepala kita ya bun. Maka niatkan hari ini, kajian ilmu hari ini, setidaknya ada ilmu yang kita bawa pulang, yang insya Allah sama-sama kita terapkan di kehidupan kita ya bunda ya. Insya Allah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih itu sedekah? Ada yang tahu sedekah itu apa? Ada yang tahu? Apa bun? Memberikan sesuatu, kata bunda ini. Masya Allah. Yang sebelah sana, apa itu sedekah bunda? Memberi. Sebelah sini apa itu sedekah bun? Memberikan sesuatu karena Allah. Apalagi bun? Siapa yang bisa? Bunda yang di belakang. Siapa yang tahu apa itu sedekah? Masya Allah, ini disempurnakan oleh Bunda Iwat ya. Mengeluarkan sebahagian harta kita ya. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang banyak dan bermanfaat untuk orang banyak. Ya bun, itu guna sedekah ya bun. Mengeluarkan sebahagian harta kita ya, untuk kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan ya, sehingga pemberian kita itu bermanfaat dan ini menjadi amal jariah bunda yang mengalir dari dunia sampai akhirat kelak. Ya bun, itu sedekah.
Maka pentingnya di dalam kehidupan ini kita banyak-banyak bersedekah. Ya Bun, banyak keutamaan ketika kita melakukan sedekah. Ya, banyak manfaat pahala yang Allah sediakan ketika kita ikhlas dalam bersedekah. Ya, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita ketika kita ikhlas dalam bersedekah. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah. Ya, kisah ini yang bernama seorang Sya'ban, bunda. Di zaman Rasulullah, Sya'ban ini adalah orang yang sangat rajin melaksanakan ibadah. Ya, melaksanakan ibadah apa? Ibadah sholat. Ya, setiap waktu hadir di masjid. Tidak pernah terlambat, selalu di belakang Rasulullah menjadi makmum. Ya, Rasulullah di depan, dia pas di belakang. Dan dia selalu berada di barisan saf yang terdepan. Ya Bun, kita tahu keutamaan orang yang berada di saf terdepan itu adalah orang-orang yang nantinya malaikat mendoakannya sampai dia selesai ibadah. Ya Bun, jadi orang banyak berkejar-kejar di saf paling terdepan. Ya, supaya apa? Banyak malaikat berlomba-lomba mendoakan dan mengaminkan setiap lafaz, ya, ayat-ayat yang kita bacakan di dalam kitab salat. Ya, ternyata Allah langsung jawab, maka disitulah doa selalu termakbulkan. Ya Bun, rahasianya itu Bun. Maka banyak orang Bun, kalau pergi haji dan umroh Bun, itu orang berkulit hitam tuh luar biasa Bun. Dia cari yang bagian terdepan. Iya enggak Bun? Ini bunda-bunda kami yang pergi haji umroh nih yang tahu, luar biasa Bun. Tak peduli dah Bun. Walaupun ada orang duduk di situ Bun, dia duduk nyempil di situ Bun. Begitulah dia tahu keutamaan bagaimana ya di saf paling terdepan itu. Ya. Maka kalau kita sholat Bun, upayakan saf di depan. Berarti datangnya di awal waktu. Ya Bunda ya. Maka seorang Sya'ban ini orang yang sangat rajin 5 waktu sehari semalam untuk hadir berjamaah dengan Rasulullah. Ya, suatu ketika ya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, ini Sya'ban kemana? Udah berapa hari ini nggak ada sholat? Sahabat lalu menjawab, ya, apa jawabannya? Jawabannya, saya tak tahu ya Rasul. Sedangkan saya tadi juga sholat, saya perhatikan juga nggak ada Sya'ban. Besok harinya Rasul bertanya lagi, kok Sya'ban nggak nampak lagi, kemana Sya'ban katanya? Ya, kata sahabat, saya nggak tahu ya Rasul. Hari ketiga Rasul bertanya lagi, kemana Sya'ban wahai sahabatku? Saya tak tahu ya Rasulullah. Maka keesokan harinya Rasulullah nampak Sya'ban juga tidak muncul di masjid. Oleh itu diputuskannya lah untuk pergi ke rumah Sya'ban dengan mengajak para sahabatnya tadi. Ayo sahabatku, kita temui Sya'ban di rumahnya. Kenapa dia sudah beberapa hari ini tidak hadir di masjid berjamaah bersamaku? Ya. Maka datanglah Rasulullah ke rumah Sya'ban. Ya. Bunda tahu berapa jauh perjalanan yang ditempuh ke tempat rumah Sya'ban? Luar biasa jauhnya. 3 jam perjalanan. Ya Bunda, 3 jam perjalanan baru sampai ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah ketuk pintu. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Lalu istrinya keluar sambil berurai air mata. Apa jawab istrinya? Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis, kata Rasul. Suamiku Sya'ban sudah meninggal ya Rasul. Suamiku sudah tidak ada lagi ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang anehnya Rasul, ketika dia pergi, dia meninggalkan kata-kata yang saya tidak mengerti ya Rasul. Apa itu kata Rasul? Kenapa? Yang pertama, kenapa enggak lebih jauh? Yang kedua, kenapa enggak lebih banyak? Yang ketiga, kenapa enggak lebih baru? Maka kata Rasul, apa yang dikerjakan oleh suamimu kesehariannya?
Aku ingin tahu, kata Rasul. Maka sepanjang perjalanan, ya, dia mau menempuh perjalanan untuk sholat berjamaah, ya, dia menyuruh istrinya memasak di dapur dengan membawa bekal. Yang bekal ini nanti dibagikannya sepanjang perjalanan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang susah, kepada orang-orang yang miskin yang tak punya makanan. Ya, itu yang dilakukan oleh Sa'ban. Maka bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang dilakukannya? Ya, sepanjang perjalanan itu dilakukannya, dia memberikan makanan. Seterusnya apa? Dia berangkat dari rumah menuju masjid. Dia pakai bajunya 2 lapis. Yang pertama baju yang agak baru, yang kedua yang baju yang sudah agak lama. Kenapa? Perjalanan sangat jauh, ya, banyak debu, 3 jam ditempuh perjalanan, ya. Maka dari itu bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai istri Sa'ban, suamimu sudah dibukakan hijabnya oleh Allah. Allah nampakkan detik-detik mau kematiannya, betapa banyak pahala yang diterimanya. Masya Allah, itu yang dilakukan oleh Sa'ban, ya. Detik-detik mau kematian Sa'ban, Allah nampakkan banyak pahala ketika dia lakukan setiap hari kegiatan yang rutin, ya, sepanjang dia hidup. Maka ini luar biasa bunda, 3 jam perjalanan, ya, yang ditempuhnya. Maka kenapa dibilangnya, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ternyata banyak pahala yang Sa'ban dapat, ganjarannya adalah surganya Allah. Ya bun, surga itu bertingkat-tingkat bun, ya, sama kayak kita bun, ruangan yang biasa, ya bun, sedang, VIP. Tuh surga yang paling indah dan paling bagus tuh surga Firdaus. Ya bunda ya. Itu dia. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Rasulullah, berbahagialah kamu, ya, karena suamimu Allah jemput masuk ke dalam surganya, ya, berkat amalan sedekah yang diberikannya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, itu yang nampak oleh Sa'ban. Dia menyesal di saat detik-detik mau kematiannya. Kenapa nggak lebih jauh rumahnya? Ya, seandainya lebih jauh, lebih banyak hitungan langkah kakinya menuju masjid untuk dia beribadah. Hari ini bun, kita masjid jauh apa dekat bunda? Jauh apa dekat bun? Berapa jam ke masjid bun? Masya Allah 5 menit. Ya bun, upayakan kita selalu berada di kajian ilmu bunda, ya. Kita kepengen di sisa hidup kita ini kita mati dalam keadaan syahid, apa saja macam-macam. Mati kadang berada di dalam kajian ilmu, pulang majelis taklim tahu-tahulah dipanggil orang udah meninggal. Berarti Allah mudahkan kematiannya, Allah berikan husnul khotimah. Mati dalam keadaan baca Quran, ya bunda ya. Upayakan kita selalu baca Quran setiap hari, ya. Itu nanti yang akan memberikan kita, ya, yang akan menerangi kita di dalam alam kubur kita. Maka bacalah Quran, karena Quran mendapatkan syafaat, memberikan syafaatnya ketika kita masih di dunia saja dia memberikan syafaatnya, apatah lagi di alam kubur dan sampai ke akhirat kelak. Dan dia yang akan menjadikan saksi amal-amal ibadah yang kita membacanya di saat kita berada di dunia ini. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, menyesal Sa'ban padahal dia sanggup untuk memberikan makanan itu yang lebih banyak lagi. Kenapa dia hanya memberikan 1 box saja padahal dia masih sanggup memberikan, ya, sumbangan makanan itu untuk orang yang membutuhkan. Menyesal dia, kenapa enggak lebih banyak lagi? Bun, hari ini bunda niat di dalam hati pergi majelis taklim, niat saja bun, Allah sudah ganjar pahala 15 kebaikan, 15 kali lipat bunda, ya. Datang ke masjid, jalan kaki, dihitung langkah kaki bunda, berapa itu dari rumah ke masjid, ke
ke musala, dihitung langkah kaki bunda, mendapatkan pahala bunda yang luar biasa. Sampai di sini duduk bersama-sama dapat pahala silaturahim, masya Allah, ya bun. Jadi tidak ada rugi kita pergi kajian ilmu, tidak ada rugi kita pergi takliman. Jangan takliman karena seseorang, niatkan karena Allah, lillahi ta'ala. Ya bun, jangan karena si A ya kita ikut-ikutan bun. Ya, tanamkan di hati kita karena kita ikhlas niat karena Allah untuk berada di kajian ilmu. Ya bunda ya, bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, Sa'ban merasa rugi ya ketika dinampakkan pahala yang luar biasa. Dia menyesal kenapa baju yang baru itu yang gak dikasihkannya kepada orang, karena baju itu dipakainya 2 lapis ya bunda ya. Di saat sholat dibukanya satu bunda, dipakaikannya yang baru, yang satu lagi diberikannya kepada orang yang membutuhkan. Dia nyesal bun, kenapa gak baju yang baru diberikan kepada orang tersebut. Maka kalau hari ini kita sedekah ya bun, jangan sedekah yang jelek bun. Sedekahlah harta kita, kepunyaan kita yang terbaik, itu yang dicintai oleh Allah, itu yang mendapatkan ganjaran pahala yang lebih banyak ya bun. Jangan yang sudah bekas, udah bekas, tak layak lagi dipakai ya bun. Karena harta nih bunda, insya Allah dihisap nih bunda ya, dihisap harta kita ini. Kenapa dihisap ya? Orang yang banyak hartanya, hisapnya nanti akan lebih lama ya bun. Ibu-ibu banyak nak pakaian dalam lemari? Banyak. Satu kotak aja bapak-bapak ya bun. Nah, jadi hati-hati baju pakaian yang bunda simpan dalam lemari, hati-hati. Pergunakan seluruh baju bunda itu untuk ibadah kepada Allah. Ya, hari ini pergi takliman pakai baju ini. Ya, itu dasar masuk ibadah kepada Allah. Bajunya dipakai ibadah. Nanti ketika di yaumil akhir jadi saksi nih baju. Ya, bahwasanya pernah dilakukan untuk ibadah kepada Allah. Jadi jangan baju disimpan-simpan dalam lemari. Ya bun, bergantianlah memakainya. Kadang kita ini tidak bun. Kalau yang nyaman rasanya baju itu aja lah rasanya dipakai ya bunda ya. Nyaman rasanya baju itu aja lah dipakai. Ya, maka berganti-gantilah memakai bajunya supaya hisapnya besok lebih ringan lagi. Ya bun, jangan disimpan-simpan baju dalam lemari bun. Ya. Gimana bun? Oh gitu. Maka rasanya kalau norak perasaan kita sumbangkan kepada orang lain. Bunda kalau ada nampak di simpang JM itu, bunda tahu ndak apa namanya? Tempat makanan ini ya. Di Janur Kuning yang paling ujung apa namanya itu bunda? Ya Deulek. Bunda di depan Deulek kesininya sedikit. Nih bunda nih sering ke Deulek nampaknya ya. Sering kesininya sedikit bunda. Itu ada namanya warung lesehan ya. Terus yang di ujung simpang itu betul, setelah Deulek itu ujung simpang itu betul, ada pas mentok di simpang itu. Di rumah itu sama warung lesehan itu setiap sekali sebulan bunda, di situ mereka meletakkan baju bekas-bekas bun, dan dipilih oleh orang sekota Dumai dari mana saja. Maka bunda, kalau pening nak menaruh baju yang mau disumbangkan, antarkan saja ke sana bunda. Enggak perlu bunda, letakkan aja di sana bun. Ada namanya di situ Bunda Ummu namanya. Dialah yang mengkoordinir kegiatan itu bunda. Jadi berbagai orang datang dari mana saja, itu nanti ditulisnya situ bunda. Gratis. Biasanya hari Jumat sekali sebulan, di hari Jumat itu digelarnya tuh baju-baju itu semua bun. Mulai baju anak-anak, baju orang besar, baju ibu-ibu, baju bapak-bapak, digelarnya situ sepanjang itu di warung lesehan itu. Orang datang saja bun dari mana-mana bun, memilih pakaian itu, diambil secara gratis. Tuh dia bunda. Ya bun, saya tahu juga bun, saya baru tahu juga bun. Kebetulan saya diundang oleh Bunda Umu itu ya untuk memberikan nasihat arahan tentang bagaimana bersedekah ini. Ya bun,
luar biasa Bun. Awalnya Bun, dia jadi komite di suatu TK, namanya TK Abi Ibrahim Bunda. Jadi yang menyumbang baju-baju bekas itu hanya orang tua wali murid yang di TK itu saja. Ternyata lama kelamaan karena digelarnya di tepi jalan Janur Kuning dekat Deulek itu Bun, tidak jauh lah Bun. Kalau kita dari sini sebelum Deulek itu ada warung lesehan namanya. Itu Bunda, banyak yang menyumbangkan baju-baju bekas di sana Bunda. Ya. Bahkan ada bapak-bapak, saya pernah hari Jumat situ berhenti karena diundang, ya. Datang juga bapak-bapak di situ karena anak-anak TK juga manggil-manggil orang-orang di pinggiran itu Bun, ya. Ayo Bapak Ibu katanya, ini tersedia baju gratis, silahkan diambil. Anak kecil yang mau ngomong di situ rasanya terenyuh hati orang-orang, pasti berhenti ya Bun. Maka dipilih oleh orang Bun. Tah dari mana-mana saja Bun, itu gratis, ambil saja Bunda. Mau berapa banyak diambil, rasanya bisa dia membawanya satu karung, dibawanya lah Bunda. Begitulah, sesuai keinginan dia, karena baju itu banyak Bun. Ya Bun. Jadi kemarin ada plat merah Bun berhenti di situ juga memberikan sumbangan, Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata Bunda masih banyak masyarakat kita yang butuh pakaian itu. Ya Bun, kita hari ini bersyukur ya Bun, punya pakaian bagus. Ya enggak Bun? Masih bisa kita beli. Tapi ternyata kita melihat orang yang mengambil itu Bun, tak sanggup membeli Bunda. Makanya dia mengambil di situ Bunda. Ya Allah, apa katanya? Terima kasih Ibu, kami doakan ibu-ibu yang menyelenggarakan kegiatan ini, ya, sehat selalu, murah rezekinya, memang berguna dan kami butuh pakaian ini katanya, Masya Allah. Terenyuh nggak hati kita Bunda? Terenyuh Bun, ya. Maka hari ini Bunda-bunda kalau nggak tahu tempat penyaluran, ya, Bunda boleh datang ke sana sambil jalan-jalan sore ya Bun ya. Ada bajunya agak sekantong, entarkan ke sana. Ya Bunda ya. Karena baju kita nih Bun, setiap semakin bulan, makin tahun ada pergantian model. Lebaran beli juga baju, bertambah juga. Ya Bun. Jadi kalau sudah bertambah, ayo kurangi yang sudah nggak dipakai, yang lama. Ya. Jilbab-jilbab kita, ayo. Tuh dia. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bunda, orang yang bersedekah itu Allah mampukan dia untuk Allah lipat gandakan, selain pahala, rezekinya Allah datangkan lebih banyak lagi. Ya Bunda ya. Maka apa penyesalan bagi orang yang tak pernah sedekah selama hidupnya di dunia? Ada terdapat pada surah Al-Munafikun ayat 10. Orang yang menyesal ketika hidupnya di dunia, dia tak pernah bersedekah, dia jarang bersedekah. Maka penyesalan itu dilihatkan Allah di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bunda sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tani ila ajalin fa as-saddaqa
wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Artinya bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Masya Allah, tabarakallah. Surat ini bunda, ayat ini bunda, menerangkan bahwa penyesalan seseorang yang sudah meninggal dunia ketika selama hidupnya di dunia dia tidak pernah dan dia jarang bersedekah. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, ya, seandainya engkau bisa tunda kematianku, aku ingin bersedekah, aku ingin berikan hartaku, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ayat ini bunda bukti nyata, ya, orang yang sudah meninggal itu menyesal dia ketika selama hidup di dunia tidak mau bersedekah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan sedekah, amalan solat, ibadah solat kita berjamaah, amalan baca Quran kita besok berlomba-lomba akan menjadi saksi di akhirat kelak kalau kita laksanakan dengan ikhlas karena Allah. Bunda-bunda, ada beberapa keutamaan ketika kita bersedekah. Yang pertama adalah terhindar dari musibah. Yang pertama adalah terhindar dari musibah. Apa contoh musibahnya? Contoh bunda, ya, banyak terkadang kita dengar, ya, orang kecelakaan sudah masuk ke dalam kolong truk. Kalau kita pikir logika, mati nggak bun? Meninggal ya bun, ya. Tapi apa? Berkat amalan sedekahnya yang diberikannya setiap hari, ya, itulah yang menolongnya. Malaikat dan Allah, ya, melindungi dia ketika dalam musibah tersebut. Jadi itu keutamaan kita bersedekah bunda, ya. Salah satunya terhindar dari musibah. Percayalah bunda, insya Allah kalau kita yakin, maka sedekah itu bunda tidak tunggu duit kita banyak, tidak tunggu kita mau gajian, ya bun, tidak tunggu kita dapat bonus berlimpah, tapi upayakan sedekah itu, ya, istiqomahkan di hati kita setiap hari kita bersedekah, ya bun, terutama dalam ketika kita sholat subuh, ya bunda, ya, sedekah. Maka sedekah itu bun, mohon ada ijab kabulnya. Jangan main campak-campak aja duit dalam ketiding, dalam kotak infak. Niatkan di hati kita, ya bunda, ya, niatkan di hati kita. Apa niatnya? Ya Allah, sedekah ini ya Allah aku peruntukkan untuk kedua orang tuaku. Itu subuh, ya bun, 2000 subuh. Nanti zuhur sholat lagi di masjid. Ya Allah, sedekah ini Allah aku peruntukkan untuk kesehatanku bersama anak-anakku sekeluarga. Nanti asar lagi, sholat di masjid, nyumbang lagi, sedekah lagi 2000. Ya, bilang lagi sama Allah, ya Allah, sedekah ini ya Allah aku peruntukkan untuk suamiku lagi berjuang mencari nafkah. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan. Nah, itu ya bun. Maka sedekah itu boleh bertukar-tukar doanya, boleh. Ya, maghrib lagi, ya Allah, berikanlah kecerdasan berpikir, kecerdasan otak anakku untuk menimba ilmu ya Allah. Ya, untuk menimba ilmu lagi sekolah atau lagi interview untuk bekerja. Doakan dengan sedekah, insya Allah Allah datangkan pertolongannya. Ya bunda,
Isya lagi kita sedekah. Jadi satu hari bisa jadi 10.000 dengan doa yang bertukar-tukar. Insya Allah semua doa itu Allah ijabah. Ya bun, maka harus ada doanya ketika bersedekah. Tidak boleh main masuk-masuk aja ya bunda ya. Diniatkan supaya apa yang kita sampaikan tadi dikabulkan oleh Allah. Dan Allah tahu apa yang kita mau. Ya, apa keinginan kita Allah tahu karena kita sudah niatkan. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan sedekah yang lain lagi apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya bun, makanya selalu saya di perwiridan selalu saya sampaikan filosofi terima kasih. Ya, kalau ingin banyak menerima maka harus banyak memberi. Ya bun, itulah lumrah tuh bunda. Ya, kalau saking banyak kita bersedekah maka semakin banyak juga rezeki kita. Ya bunda ya, maka hari ini kita hijrah, istiqomahkan kita bersedekah setiap kali, setiap waktu, ya, agar doanya bisa bertukar-tukar dan Allah ijabah. Allah tahu apa yang kita mau, ya. Maka dengan cara itu kita menyampaikan doa kita kepada Allah. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah, ya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang orang kaya pada zaman Rasulullah di kota Mekah. Dia adalah seorang yang kaya raya, yang hartanya itu jangankan 7 turunan, 10 turunan pun masih banyak hartanya, saking kayanya. Ya, suatu ketika dia mendengar dakwah Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi bahwa orang yang banyak hartanya nanti akan lama hisabnya dan dia merangkak-rangkak untuk menunggu hisabnya. Ketika itu terdengar oleh Abdurrahman bin Auf dakwah Nabi tadi, maka dia temui Rasulullah. Dia datangi Rasulullah. Wahai Rasul, ya, saya dengar dakwahmu tentang orang yang banyak hartanya, lama hisabnya nanti di yaumil akhir. Kata Rasul, memang benar, kata Rasul. Maka bagaimana ini Rasul? Harta saya ini mau saya kemanakan ya Rasul? Sudahkah engkau sedekahkan? Sudah ya Rasul. Sudahkah engkau infakkan ke seluruh penjuru Mekah ini? Sudah ya Rasul. Ya, maka dibangun oleh Abdurrahman bin Auf ini masjid-masjid yang sangat megah di kota Mekah. Ya, dibangunnya tempat-tempat ibadah, dibangunnya tempat-tempat pendidikan, diberikannya santunan kepada orang miskin, diberikan santunan kepada anak yatim, ya, dibantunya orang susah, tapi hartanya masih banyak lagi. Bingung nih mau ngabisin hartanya gimana? Ya bun. Jadi suatu ketika bunda, terdengarlah pada saat itu, ya, ada orang suatu desa itu yang gagal panen. Ya bun, karena apa penyebabnya? Banyak hama yang menyerang, ternyata kurma yang ditanam gagal panen. Tentu petaninya rugi. Mendengar itu, ya, Abdurrahman bin Auf ini bergegaslah datang kepada desa tersebut, ya, dengan menyampari orang-orang itu, dibelinya panen-panen kurma-kurma yang busuk tadi. Supaya apa? Niatnya bersedekah, membantu petani-petani yang dalam keadaan kerugian tadi. Ya. Maka setelah dibantunya, ya, setelah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf, senanglah hati petani tadi. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu ya Allah, ya, tidak jadi rugi, dibeli mahal sama Abdurrahman bin Auf, ya bun. Oleh karenanya bersyukur petani-petani tersebut. Jadi bunda yang dimuliakan oleh Allah, terdengarlah, ya, oleh ada satu daerah lagi yang di situ ada raja dan masyarakatnya itu terkena wabah penyakit menular, dan obatnya adalah kurma busuk. Wah, ini pula ya bun. Jadi raja tuh buat sayembara bun, dibuatnya sayembara.
Siapa yang bisa mengumpulkan kurma busuk ini sekian ton, katanya gitu ya, saya akan beli 100 kali lipat. Wah, itu dia. Ya Bunda. Maka berlomba-lomba orang untuk mencari kurma busuk pada saat itu. Ya, apa yang terjadi? Ketika dia menghadap, ya, datang kepada Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf satu-satunya yang punya kurma busuk. Ya, datang ke sana, dibelilah kurma busuk ini dengan harga 100 kali lipat oleh raja tersebut. Untuk mengobat rakyatnya yang kena penyakit menular. Ya Bun. Jadi apa Bun? Jadi miskin atau tambah miskin atau tambah kaya Bunda? Masya Allah, Abdurrahman bin Auf ini menjadi kaya, bertambah kaya dia Bunda. Niat tadi mau bersedekah, mau ngabisin harta, ternyata Allah tambah harta tersebut berlipat-lipat karena niatnya ikhlas menolong petani tadi. Ya Bun. Jadi orang yang bersedekah itu tidak ada ruginya. Allah akan ganti, janji Allah pasti Bunda. Ya Bun. Kalau Allah berjanji, janji Allah pasti. Kalau berjanji kepada manusia, terkadang ada terkadang ada mengingkari. Ya Bunda. Tapi kalau Allah yang sudah berjanji, janji Allah pasti. Ya, Allah akan ganti setiap harta yang engkau sedekahkan, kata Allah. Maka akan aku ganti berlipat-lipat, kata Allah. Ya Bunda, saya ingat itu di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, bahwasanya di situ Allah katakan, ya, seumpama sebatang pohon, yang mana pohon itu ketika kita bersedekah akan tumbuh 7 ranting. Di setiap ranting itu akan tumbuh 100 ranting lagi. Begitulah umpama orang yang bersedekah. Ya Bun. Biarlah 2.000 rutin, biarlah 5.000 istiqomah setiap hari. Jadi saya bilang, jangan pas dapat gajian baru kita sedekah. Ya Bun, pas duit banyak baru sedekah. Ya, apalagi kalau kita lihat ya Bun ya, ada orang yang datang ke rumah-rumah ya, minta sedekah. Kadang kita tak percaya ya Bun. Manusia ini kadang itulah Bun, berseuzon kepada orang lain. Ini tah dijadi buatnya ke pondok pesantren kan masuk saku nih. Kadang manusia ini pikirannya kadang aneh-aneh ya Bunda ya. Selalu berburuk sangka kepada orang. Maka energi negatif yang berburuk sangka tadi akan datang kepada kita sendiri. Kita sendiri yang rugi. Maka selalu berbaik sangka supaya energi positif tadi bisa kembali kepada kita. Ya Bun. Maka orang yang selalu berbaik sangka itu hatinya tenang. Ya Bun. Karena tak ada mengusik tepi kain orang, tak ada mengurus orang. Ya enggak Bun? Orang mau pakai baju norak enggak apa-apa Bunda. Itu dia. Ya. Tak perlu kita urus orang lain. Ya. Berarti itu hobinya. Jangan kita usil. Pelihara lisan kita, ya. Karena lisan ini nanti menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Ya. Maka hati-hati sekali dengan lisan ini Bunda. Berbaik sangka sajalah kita kepada orang lain. Ya, agar hati kita ini tenang. Orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain, iri kepada orang lain, dengki kepada orang lain, hatinya tak tenang, tak tidur malam dah Bun. Dipikirkannya orang tuh Bunda. Ya enggak Bun? Tak tenang hatinya Bun. Tidur pun tak nyenyak dia tuh dah Bunda. Dari mana pula dia dapat uang tuh? Dah beli mobil pula dah. Suaminya padahal kerja biasa-biasa aja. Tuh berburuk sangka. Mana tahu dia dapat warisan dari mertua. Kita tak tahu. Walaupun kerjanya biasa-biasa. Kadang manusia inilah Bunda, suka berburuk sangka kepada orang lain. Maka hati-hati. Hati-hati pelihara lisan kita. Lisan ini sangat tajam. Kalau seandainya kita melukai hati saudara-saudara kita, kita akan berurusan kepada dia nanti sampai di akhirat. Kita cari-cari dia Bunda.
Untuk apa? Minta maaf. Kalau tak sempat minta maaf di dunia ini, maka kita akan mencarinya untuk kita minta maaf. Maka segala sesuatu itu harus diselesaikan di dunia. Hablum minanas itu diselesaikan di dunia ini. Ya Bun. Tapi kalau hablum minallah, ya, kita buat salah sama Allah, kita tak pernah kita tinggalkan sholat, kita lalai ibadah, kita bertobat, Allah masih terima taubat kita. Ya, tapi kalau sama manusia kita tak minta maaf atas kesalahan kita, maka nanti di akhir kelak kita akan mencari-cari dia untuk minta maaf. Ya Bun. Hati-hati Bun. Maka jangan jadi orang pendendam. Hati-hati Bun. Ya, selalulah memaafkan orang lain. Setiap tidur malam kita, siapa rasanya orang yang menyakiti hati kita, yang menzolimi kita, ya, kita doakan. Ya, kita doakan. Kita minta sama Allah, ya Allah, aku sudah memaafkan walaupun dia menzolimiku, ya Allah. Ya. Kita minta sama Allah. Di saat tidur malam kita minta sama Allah. Ya, orang-orang yang menyakiti hati dan perasaan kita, ya. Karena kita membalas sama pula gila kita sama dia. Ya enggak, Bun? Berkelahi pula sama pula kita edannya sama dia, ya enggak, Bun? Maka kita hanya punya doa. Kekuatan orang Islam itu, kekuatan orang mukmin itu hanyalah doa. Ya, maka mintalah sama Allah, ya, supaya Allah buka pintu hidayah untuknya. Ya, Bunda ya. Maka hati-hati hari ini kalau ada bunda-bunda yang masih tidak bertegur sapa, siap-siaplah. Ya Bun, di bulan Rajab ini hati-hati Bun. Membuat kesalahan didabelkan dosanya, tapi membuat kebaikan, tebar kebaikan, Allah lipat gandakan pula pahala kita. Ini keistimewaan bulan Rajab. Ya. Di bulan Rajab ini hati-hati, jangan buat masalah. Jangan cari pasal dengan orang lain, ya Bun. Urus saja diri sendiri, urus saja keluarga kita, ya Bun. Jangan urus tepi kain orang lain, ya. Susah hidup kita Bun, gelisah kita Bun. Kita kepengen hidup tenang ya Bunda ya. Kepengen hidup tenang, keluarga bahagia, anak-anak soleh semuanya, ya. Suami jadi imam yang baik, itu kita kepengennya seperti itu Bunda, ya. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya keutamaan sedekah itu adalah, ya, memberikan manfaat yang menakjubkan, ya. Apa itu yang menakjubkan, ya? Tanpa kita sangka-sangka, terkadang dalam keadaan kita susah ekonomi, Allah datangkan rezeki yang tidak diduga-duga. Itu dia. Kadang takjub kita, ya enggak Bun? Takjub kita kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah. Orang yang rajin sedekah, ya, tanpa disangka-sangka ketika dia dalam keadaan susah, Allah datangkan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Itu dia. Jadi keutamaan sedekah itu seperti itu. Kalau kita ikhlas, insya Allah, ya Bun, yakin sama Allah, Allah akan lipat gandakan seperti sebuah cerita dalam surat Al-Baqarah tadi yang sebatang pohon tadi. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sedekah yang lain adalah menjadikan harta kita itu berkah. Ya Bun, banyak sedekah berkah harta kita. Ya, ada orang yang tak mau bersedekah, ya. Ada saja musibahnya Bunda. Kalau ndak kebakaran rumahnya, habis hartanya semuanya. Ya, gampang aja Allah ini untuk memberi ujian kepada umatnya, mensentil umatnya, ya, mensentil hambanya untuk tahu bagaimana sebenarnya sedekah itu. Ini di keliling tetangganya ada yang susah, yang tak makan, ya. Kita rumah kita cantik, harta kita banyak, tak maulah kita membantu membelikan beras atau bagaimananya, ya. Sebentar aja sama Allah, ya. Allah beri api, habis semuanya hartanya, tak ada tinggal lagi. Mau apa kita, ya Bun? Sebentar Allah kalau memberi ujian kepada umatnya. Maka hati-hati yang punya harta, ya. Jangan sombong kita kalau dititipi harta yang berlebih oleh Allah.
Jangan sombong kita kalau ditetipi, ya, kelebihan anak-anak yang pintar. Ya, Bun. Kadang kita nih, Bun, mulut ini tak pernah mau diam, Bunda. Ada anak pintar saya, Bunda, ya. Wah, cerita kemana-mana. Anakku pintar begini-gini. Sekolah di tempat favorit. Masya Allah. Ya, sombong dengan amanah yang Allah berikan. Anak amanah nggak, Bun? Amanah, Bun. Ya, jangan kita merasa memiliki, tapi itu adalah titipan Allah berikan kepada kita. Kalau Allah mau ambil, Allah bisa ambil. Ya, Bun. Suami juga, Bun, titipan. Ya enggak, Bun? Kalau Allah sayang, Allah mau ambil, kita tak bisa menunda kematian itu. Oh, takut diambil orang, Bunda? Masya Allah. Ini lain lagi nih kajinya. Ya, Bunda, ya. Itu dia. Itu dia. Ya, Bun. Jadi hati-hati, Bun. Ada 2 versi ternyata Bunda ini mikirkannya. Satu diambil Allah, satu diambil. Ya, Bunda, ya. Ini bahaya nih, Bunda. Ya. Maka salah satunya sedekah itu menyelamatkan suami kita agar tetap terpaut hatinya kepada bunda-bunda. Itu dia. Ya, Bun. Niatkan nih sedekah. Ya. Bilang di situ sama Allah, ya Allah, ya. Tetapkan hati suami hamba kepada hamba, ya Allah. Ya. Jangan supaya berpaling, dia didoakan seperti itu, Bunda. Ya. Pernah nggak bunda-bunda doakan suaminya seperti itu agar nggak diambil orang lain? Ya, Bun, ya. Itu dia, Bunda. Doanya itu saja, Bunda. Sedekah, doakan seperti itu. Oh, lain lagi babnya, ya, Bun. Masya Allah. Iya, Bun. Walaupun sudah diambil orang, ya, Bun, doa itu berlaku, Bun. Ya. Kalau kita ikhlas, tadi saya katakan sedekah tadi, kita doakan terus, Bun. Ya. Walaupun dia sudah diambil orang, tetapkan hatinya, palingkan hatinya kepadaku, ya Allah. Ya. Itu dia. Karena Allah Maha membolak-balik hati, Bun. Ya enggak, Bun? Itu dia. Maka bunda-bunda hari ini yang belum diambil orang, ya. Yang belum diambil orang, doakan, Bun, suaminya, Bunda. Ya, doakan. Jangan sampai Bunda tak mendoakan suami. Ya, doakan. Tetapkan hatinya kepada kita, ya, Bun. Jadikan dia imam kita yang soleh, ya, Bun. Doakan. Insya Allah, ya, Bun. Itu dia. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, apalagi manfaat, ya, kita, keutamaan kita bersedekah, ya, melancarkan atau melapangkan jalan kita menuju surganya Allah. Itu dia. Mau nggak masuk surga, Bun? Mau, Bun. Maulah masuk surga kita, ya, Bun. Karena neraka itu, Bun, azabnya sangatlah pedih, Bun. Ya. Ada suatu kisah juga, Bun. Rasulullah dulu, Bunda, Rasulullah itu kalau ke masjid, ya, selalu dibarengi dengan Abu Bakar. Ya, Rasulullah berjalan, Abu Bakar di belakangnya dan di sampingnya, ya, berjalan, ya. Di belakang Abu Bakar ada Bilal bin Rabah. Bunda tahu nggak Bilal bin Rabah itu siapa? Orang kulit hitam yang dijamin Allah masuk ke dalam surga Allah, ya, Bun. Jadi baginda Rasul ini kenal, Bun, dengan dentuman telapak kaki Abu Bakar sama dentuman telapak kaki Bilal bin Rabah. Karena hampir setiap waktu, Bun, Rasulullah itu selalu diiringi seperti itu. Ya, Rasul, sahabatnya Abu Bakar itu punya budak namanya Bilal bin Rabah. Ya, Bun. Jadi suatu ketika Rasul bertanya, ya, wahai Abu Bakar, suara apa yang terdengar di dalam surga itu? Bunyi dentuman telapak kaki siapa? Terus Abu Bakar jawab, enggak tahu, ya Rasulullah. Ya, ditanya lagi sama Bilal, dentuman kakimu enggak, Bilal, kata Rasul. Tidak tahu, ya Rasul, kata Bilal bin Rabah. Ya, iya Bilal, ini dentuman kakimu di surga saya terdengar, kata Rasulullah. Ya, kenapa?
Saya hafal dengan dentuman kakimu itu, kata Rasulullah. Ya. Rasulullah tanya sama Bilal, apa amalan sehingga engkau bisa masuk ke dalam surga ya Bilal? Ya. Sehingga masuk surga. Jadi dijawab sama Bilal, dia selesai berwudu, dia lakukan sholat sunnah wudu. Masya Allah. Ya Bun. Berapa rakaat Bun? 2 rakaat. Ya, selesai wudu kita kerjakan sholat sunnah wudu. Ya Bun. Dijamin kita masuk ke dalam surga asal istiqomah. Itu dia ya Bun ya. Lakukanlah Bun. Jadi bunda yang dimuliakan oleh Allah, harapan kita bersama nih ya. Penyemangat motivasi kita bersama. Jangan kalau bisa kita lepas dari wudu. 5 waktu kita sudah berwudu ya Bun. Kalau lepas wudu kita ambil wudu lagi, lepas wudu kita ambil wudu lagi. Harapan kita apa? Seandainya Allah cabut nyawa kita, ya Bun, kita dalam keadaan bersih, kita dalam keadaan bersuci kepada Allah, insya Allah Allah ya sambut kita di surganya nanti, ya Bun. Itu dia. Jadi istiqomah Bun. Jadi Bilal itu istiqomah Bun, sehingga dia dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Dia selalu melaksanakan salat sunnah wudu. Itu dia. Nah, bagaimana kalau neraka Bun? Azabnya lebih pedih lagi. Bunda tahu nggak si paman ya? Paman Rasulullah. Siapa namanya? Bunda ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya Bun? Abu Thalib. Ya. Abu Thalib itu masuk surga atau masuk neraka Bun? Diceritakan Allah di dalam Al-Quran masuk surga atau masuk neraka Bun? Masuk neraka. Karena matinya kemarin itu ya dalam keadaan tidak muslim, dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah sangat sayang kepada pamannya itu. Ya, sangat cinta kepada pamannya itu. Apa kata Rasul kepada Allah? Memohon ampun kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku cinta dengan pamanku ya Allah. Ya, jangan engkau beri azab yang sangat pedih kepada pamanku ya Allah. Jadi neraka itu Bun, ada neraka itu kalau di tepi pintu itu Bun, apinya saja Bun, jarak jauh saja, sambaran apinya itu jauh berpuluh-puluh kilo, ya, bisa hangus kita terbakar Bun. Apalagi masuk ke dalam neraka. Ya Bun. Maka Allah ringankan azab daripada paman Nabi tadi. Di mana Bun diazab? Di depan pintu neraka. Ya Bunda. Di depan pintu neraka diazab oleh Allah. Apa azabannya? Dipakaikan sendal Bun. Tarompa tahu Bunda? Itu dia ya. Dipakaikan itu mendidih sampai ke kepalanya. Ya Bun. Jadi sampai hari akhir dipakaikan itu terus mendidih sampai ke kepala. Itu azabannya Bun. Baru di pintu neraka. Terkadang orang aneh Bun bertanya, kenapa Ustazah? Kita orang Islam nih semuanya kan masuk ke dalam surga nantinya. Iya kan? Cuma dicelupkan aja sebentar. Ini pula bahasanya nih Bunda. Iya. Yakin kali dia masuk surga ya Bunda ya? Memang iya kita ini masuk surga Bunda, tapi banyak tahapan yang dilalui sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Mesti kita ditimbang dan dihisab. Ya Bun. Jadi di mana letaknya? Di dalam neraka itulah orang-orang yang membuat keburukan, membuat dosa selama hidup di dunia. Itu di dalam neraka. Ya Bun. Bagaimanalah ngerinya neraka itu ya Bun, di dalam neraka. Kalau di kerak neraka, itulah umat-umat Allah, hamba-hamba Allah ya, yang matinya tidak lazim mati bunuh diri, syirik kepada Allah. Itu letaknya di kerak neraka paling bawahnya. Ya. Sedangkan di pintunya saja ya, azabnya sangat pedih. Apalagi masuk dalam neraka, apalagi berada di bawah kerak Masya Allah. Jauh-jauhkanlah kita ya. Nauzubillah min zalik. Buat sajalah kebaikan di atas dunia ini ya Bun. Banyak bersedekah, karena sedekah itu yang akan menolong kita menjadi saksi nanti di akhirat kelak ya.
yang menjadi saksi amal kebaikan kita nanti. Ya Bun, karena ada 3 Bun yang mengalir sampai ke hari akhir. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Masya Allah. Bunda ya, maka sedekah ini Bunda diupayakan setiap hari. Istiqomahkan. Kalau sebelum-sebelumnya Bunda belum istiqomah bersedekah, hari ini udah dengar pengajian, ayo ikhlaskan. Kalau nggak sanggup 2.000 per waktu sholat, 1.000 rupiah. Ini kan sedekah ini tergantung kesanggupan kita, ya Bun. Karena kita masing-masing ini beda-beda pendapatannya nih, beda-beda keuangannya, ya Bunda ya. Maka kesanggupan kita, ya Bun. Maka sedekah itu Bunda ada 2 Bunda. Ada yang terang-terangan, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Kadang kita melihat orang, ya, kita nih kadang nih ngumpul, misalnya, kadang ngumpul nih ya, ngumpul kita ya sedekah. Misalnya ada kawan kita yang sakit, jadi ada yang nyumbang lebih. Kadang mulut nih Bunda, jahat juga mulut nih. Dia pamer tuh, sengaja tuh. Ya, sebenarnya ada manfaatnya sedekah terang-terangan untuk memotivasi orang untuk mau bersedekah. Tapi lebih banyak kan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi. Agar apa? Agar pahalanya itu dapat sama kita, enggak ria, ya Bunda ya. Maka perlu juga sedekah itu terang-terangan untuk memotivasi orang, perlu juga sembunyi-sembunyi, lebih banyakkan sembunyi-sembunyinya, ya Bunda ya, agar lebih bermanfaat dan lebih ikhlas kita, enggak kelihatan dengan orang lain. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti ya keutamaan bersedekah itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah, ya. Orang yang beriman pasti istiqomah dalam bersedekah, ya Bun. Selanjutnya Allah akan memberikan naungan nanti di padang mahsyar kepada kita ketika matahari 1 jengkal di atas kepala kita, ya. Perbanyak sedekah, mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan hari ini ya bisa mendatangkan pahala, menumpuk pahala untuk kita hisab. Ternyata besok di akhirat kita dapat saksikan pahala kita lebih banyak timbangannya ya daripada perbuatan yang buruk. Alawalam bisawaf, mohon maaf dari segala apa yang saya sampaikan ya. Jika ada yang salah kata yang bukan pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, baru pulang. Baik, baru pulang umrah. Udah di rumah. Oh baik. Baik bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah, agar majelis kita ini dapat ridho, dapat rahmat dari Allah, mari kita bermunajat sore ini kepada Allah, bermohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini juga kita berikan, kita hadiahkan untuk Bapak Tasarudin ya, Tasarudin ya Bunda, bin Tasarudin saja, binnya nggak ada ya Bunda. Baik, jadi kita bacakan umul kitab ya Bun. Mudah-mudahan beliau Allah angkat penyakitnya, amin. Allah berikan kesembuhannya, amin. Allah berikan dia sehat wal afiyah sedia kala, amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita baca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di majlis ilmu Musalla Al-Muttaqin ini ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami. Ampunkan dosa suami-suami kami ya Rahman. Ampunkan dosa guru-guru kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pautkanlah hati kami di dalam majlis ini ya Allah. Timbulkan rasa kasih sayang di antara kami ya Allah, sehingga kami tidak ada lagi yang berburuk sangka di antara kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan penyakit-penyakit hati yang akan merusak ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkan kami dalam berbuat kebaikan. Istiqomahkan kami dalam bersedekah ya Allah. Limpahkan rezeki kami ya Allah. Turunkan rezeki kami kalau masih di langit ya Rabb. Kalau masih jauh Engkau dekatkan ya Allah. Ya Allah, berikan nikmat sehat kepada kami, agar kami selalu beribadah, pergi takliman, agar kami selalu melakukan kebaikan-kebaikan di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini di antara kami Bapak Tasarudin dalam keadaan sakit ya Allah, maka angkatlah penyakitnya ya Rahman. Angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan kepada Bapak Tasarudin ya Allah. Begitu juga di antara kami ada yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah kami kesehatan ya Allah, kesehatan yang Engkau berikan ridho kepada kehidupan kami ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang bisa menarik kami masuk ke dalam surga-Mu ya Rabb. Selamatkan hidup kami ya Allah di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nufil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, salawat Bunda. Makasih. Masya Allah, berkah Bunda. Bunda salawatnya boleh Bunda? Salawat dulu ibu-ibu. Iya, boleh salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ayo Bun. Sallallahu ala Muhammad. Lagi Bunda. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Terakhir Bun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semoga kita dapat syafaat dari baginda Rasul. Amin ya.